Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Tawaranku tidak datang dua kali. Karena takut Arega kesulitan bernafas, gurunya pun segera melepas bekapannya. Arega melirik kesal ke arah gurunya yang memasang raut wajah meringis pelan. Olang belum celecai juga, catu lagi. Ini yang lega biaka cetel kama onti cayangna lega. Pulang aja gimana, ajak guru itu, yang sepertinya sudah tak kuat dengan kecerdikan muridnya. Nda papa bu guru, glatis kok konjelna. Ayo, nyalakan lampu naa. Guru Arega jatuh terduduk di kursinya. Raut wajahnya tampak terkejut melihat Arega yang sungguh ahli dalam dangdut. Apalagi, bocah itu kini memegang mic seakan dialah raja konsernya. Pelgai tamacia ke Kolalia, pulangku, kok Kolalia lupana. Pulang bawa pelut ichi naci goleng lah. Bukan cuman dua, banyak makanan macuk cemua dalam pelut Doraemonku. Gumam Arega yang menyadari kesalahannya. Guru itu hanya bisa menepuk keningnya dengan pasrah. Nalendra baru saja sampai di kantor cabang miliknya. Pria itu turun dari mobilnya dengan dikawal oleh beberapa bodyguardnya. Para karyawan pun menyambutnya dengan ranah. Karena, ini pertama kalinya Nalendra datang setelah pria itu koma bertahun-tahun lamanya. Selamat datang Tuan Nalendra, syukurlah Anda telah sehat sekarang. Sapa seorang manajer perusahaan Nalendra. Terima kasih. Apa orang yang mendesain renovasi perusahaan ini sudah datang? Kalau sudah, panggil dia ke ruanganku. Titah Nalendra. Sudah Tuan, akan kami lakukan, sahut Oria itu. Nalendra mengangguk, dia kembali melanjutkan langkahnya menuju ruangannya. Karena perjalanan memakan waktu yang tidak sebentar, kepala Nalendra sedikit sakit. Dia memilih untuk duduk di kursi kerjanya seraya menyandarkan tubuhnya. Sejenak, dia memejamkan matanya menikmati istirahatnya saat ini. Maaf Tuan, orang yang Anda panggil telah ada di sini, ujar manajer Nalendra. Suruh dia masuk, ujar Nalendra tanpa membuka matanya. Baik, sahutnya. Manajer pria itu pun memanggil orang yang diminta oleh atasannya. Tak lama, terlihatnya seorang wanita cantik dengan pakaian yang rapi. Terlihat, sebuah gulungan kertas di tangannya. Dengan santai, dia berjalan mendekat ke arah meja Nalendra seraya menundukkan kepalanya. Selamat siang Tuan, saya. Nalendra mengerutkan keningnya, dia merasa suara wanita itu tak asing baginya. Bergegas, pria itu membuka matanya dan menegakkan tubuhnya. Matanya membulat sempurna saat melihat wanita yang berdiri di hadapannya. Begitupun dengan wanita tersebut, yang tampak syok dengan kehadiran Nalendra. Kamu, pekik keduanya. Jadi kamu bosnya, kaget wanita itu yang tak lain dan tak bukan adalah Mega. Nalendra menghela nafas pelan, dia tak menyangka akan bertemu Mega di sini. Pria itu seakan tak memperdulikan kehadiran Mega. Dia justru mengambil map kerjasama yang ada di mejanya dan membukanya dengan perlahan. Oh, kamu desainernya, ujar Nalendra tanpa menatap ke arah Mega. Enggak, gak jadi, aku gak mau, ketus Mega dan membalikkan tubuhnya. Saat Mega akan melangkah keluar, tiba-tiba Nalendra memanggilnya.
Di sini, kamu sudah menandatangani kontrak. Jika kamu membatalkannya, tandanya, kamu siap membayar ganti ruginya. Ujar Nalendra yang mana membuat Mega seketika menghentikan langkahnya. Wanita itu mencoba mengatur nafasnya, jantungnya terasa berdegup sangat kencang. Sudah susah payah dia berusaha untuk tak memikirkan Nalendra. Malah, pria itu menjadi kliennya. Mega benar kesal karenanya, tak menyangka jika keduanya kembali dipertemukan sebagai rekan. Berapa? Tanya Mega seraya membalikkan tubuhnya. 2 miliar. Apa? Itu namanya pemerasan tahu? Enak aja 2 miliar, seharusnya kamu yang bayar aku. Sudah ku buat susah desainnya, malah bosnya kamu, teriak Mega dengan kekesalan yang sudah ia pendam lama akhirnya keluar juga hari ini. Nalendra mengangkat sudut bibirnya, dia merasa lucu dengan kekesalan Mega saat ini. Pria itu berniat akan semakin membuat wanita di hadapannya ini semakin kesal padanya. Ya, aku gak maksa sih, hanya 2 miliar kok, bukan 1 triliun, ujar Nalendra dengan santai. Kalau sampai 2 triliun, aku jual saja putramu. Dia anak yang menggemaskan dan banyak talentanya, enggak seperti bapaknya. Apa katamu? Enak saja. Bukannya Nalendra menambah kekesalan Mega, malah dia juga turut dibuat kesal. Apa? Gak terima? Seru Mega dengan raut wajah menantang. Nalendra tersenyum, dia menyodorkan sesuatu pada Mega yang mana membuat raut wajah wanita itu langsung berubah. 2 kali lipat dari tawaran awal. Selesaikan pekerjaanmu. 2 kali lipat, pekik Mega dengan tatapan tak percaya. Mendadak, perasaan wanita itu pun menjadi ragu. Jadi, bagaimana Mega? Tawaranku tidak datang 2 kali. Jadi, berpikirlah dengan baik, ujar Nalendra dengan seringai di bibirnya. Aku. Aluna tengah memasukkan bajunya yang sudah dilipat ke dalam lemari, seraya memegang ponsel di tangan kirinya. Wanita itu tengah berteleponan dengan seseorang yang sedang melimpahkan kekesalannya. Terkadang, Aluna tertawa kecil. Terkadang, dia juga menyahuti kekesalan orang itu. Di tengah kesibukannya, justru dia mendapat hiburan tersendiri. Mana aku tahu, suamiku juga gak bilang di mana kantor Nalendra. Sudahlah Mega, tidak usah dibawa repot. Selesaikan kerjaanmu dan segera pulang. Kecuali, jika kamu mau melanjutkan misimu hahaha. Ogao, Aluna menjauhkan ponselnya, teriakan nyaring Mega membuat telinganya terasa berdengung. Tak lama, sambungan itu mati. Aluna pun menggelengkan kepalanya seraya menatap ke arah ponselnya. Mega, ada aja sih, gumam Aluna. Tubuh Aluna tiba menegang saat merasakan sebuah pelukan di perutnya. Perlahan, pandangannya turun ke bawah, menatap tangan kekar seorang pria yang tak asing baginya. Wanita itu menghela nafas pelan, jantungnya berdegup sangat kencang tadi. Mas Arfian, ngagetin aja sih, seru Aluna dengan kesal. Sayang, suara Arfian terdengar parau, merasa ada sesuatu yang panas menyentuh bahu dan lehernya. Tanpa pikir panjang, Aluna segera membalikkan tubuhnya di pelukan lemah pria itu. Mas, kamu kenapa? Seru Aluna dengan raut wajahnya yang panik. Bagaimana tidak? Arfian pulang dalam keadaan tubuh yang lemas disertai dengan wajahnya yang terlihat pucat. Tangan Aluna langsung menyentuh pipi Arfian,
dan dia merasakan suhu tubuh suaminya sangatlah panas. "Kamu sakit, perasaan tadi pagi gak apa-apa?" gumam Aluna dengan tatapan heran. Aluna pun membawa suaminya ke ranjang. Perlahan dia membantu pria itu untuk merebahkan tubuhnya. Sementara Aluna, dia langsung melepaskan jas yang suaminya kenakan berikut dasinya. Tak lupa, dia membuka sepatu dan juga kaos kaki yang masih dikenakan sang suami. Tak hanya itu, Aluna juga melepas 2 kancing teratas kemeja suaminya dan juga ikat pinggang yang pria itu kenakan. Raut wajah Aluna tak bisa bohong, dia benar panik sekaligus bingung harus melakukan apa. "Sebentar ya, aku ambilkan kompresan dulu. Sekalian, aku telpon dokter," pamit Aluna. Namun, saat Aluna akan pergi, Arfian justru menahan lengannya. "Tidak perlu, ini hanya demam biasa. Besok juga sembuh," lirih Arfian. "Sebentar aja kok," kekeh Aluna. "Di sini aja," ujar Arfian kembali dengan tatapan memelas. Aluna menurut, dia duduk di tepi ranjang. Arfian pun merubah posisinya tidur. Dia menidurkan kepalanya di pangkuan istrinya itu. Peka, Aluna mengelus pelan kepala suaminya. Dia membuat pria itu nyaman dan tak lama, Arfian pun akhirnya tertidur. Merasa suaminya sudah tidur dengan pulas, Aluna meraih ponselnya. Dia menghubungi seseorang untuk menanyakan tentang kondisi sang suami. "Halo, Za, bisa kamu hubungi dokter pribadi Mas Arfian? Dia tiba pulang, tubuhnya mengalami demam tinggi. Aku takut demamnya semakin tinggi," ujar Aluna pada Reza. "Suamimu gak cerita?" Pertanyaan Reza membuat kening Aluna mengerut dalam. "Cerita apa?" heran Aluna. "Dia kantor, kamu tahu, dia sempat muntah karena melihat kepala botak klien kita. Aku sampai bingung gimana minta maaf sama mereka." "Apa, kok bisa?" kaget Aluna dengan tatapan tak percaya. Reza datang dengan membawa dokter pribadi Arfian. Dokter itu langsung memeriksa keadaan Arfian yang memang masih tertidur dengan kepalanya yang masih berbantalkan paha sang istri. Sengaja, Reza tak meminta Aluna membangunkan Arfian. Selama dokter itu memeriksa kondisi tubuh Arfian, Aluna hanya mengelus kepala pria itu dengan lembut. "Apa tidak perlu dibangunkan?" tanya Aluna dengan tatapan penasaran. Tidak perlu, yang ada, tambah sakit dia," seru Reza. Aluna melirik ke arah dokter yang sedang memeriksa Arfian. Dia mengerti perkataan Reza, karena dokter tersebut tak memiliki rambut di kepalanya. Aluna belum tahu bagaimana ceritanya. Mungkin, setelah ini Aluna akan menanyakannya pada Reza. "Tuan Arfian demam dari kapan?" tanya dokter itu seraya menatap ke arah Aluna. "Baru pulang tadi dok, soalnya tadi pagi sehat aja," jawab Aluna. Mata Aluna melirik ke arah Reza, dia meminta pria itu untuk menjelaskannya. Dengan helaan nafas berat, Reza berjalan mendekati dokter. Dia pun mulai menceritakan apa yang terjadi saat di kantor tadi. "Reza, pesankan aku soto pisang," ujar Arfian di saat keduanya tengah menunggu klien di sebuah resto. Reza menganga tak percaya. "Soto pisang?" tanya Reza dengan tatapan tak percaya. "Iya, pesankan aku soto pisang. Sepertinya enak makan soto pisang," jawab Arfian yang justru membayangkan bagaimana enaknya makanan tersebut.
Reza menggaruk kepalanya yang tak gatal. Seumur umur, dia baru kali ini mendengar soto pisang. Apakah bosnya salah menyebut nama makanan? Tak ingin Arfian memarahinya, Reza lebih dulu berpikir. Dia ingat, apakah ada makanan itu di dunia? Mungkin kolak pisang yang Anda maksud Tuan, tebak Reza dengan raut wajah cerahnya. Raut wajah Arfian berubah datar. Kamu pikir aku nggak ngerti gimana bentuk kolak pisang, bukan? Aku ingin soto pisang, soto. Masa kamu gak tahu soto? Seru Arfian dengan kesal. Soto isiannya pasti daging, mana ada pisang. Lama, Reza gemas juga. Arfian berdecak kesal, dia yakin ada makanan itu. Entahlah, Arfian sangat ingin menikmati pisang yang dibasahi dengan kuah soto. Membayangkannya saja sudah membuat perut Arfian merasa lapar. Tapi sayangnya, klien yang mereka tunggu tiba. Arfian dan Reza segera berdiri. Kedua pria itu menampilkan raut wajah ramahnya. Namun, tiba saja raut wajah Arfian berubah tegang saat melihat kepala kliennya itu. Reza, bisik Arfian. Ya, sahut Reza seraya menatap bosnya itu dengan bingung. Kenapa kepalanya tidak tumbuh rambut? Tanya Arfian yang mana membuat Reza melongo seketika. Tuan, mana saya tahu, kan saya. Tuan Arfian, selamat pagi, ujar kliennya itu seraya mengulurkan tangannya. Melihat itu, Arfian dengan ragu menyambutnya. Dia memaksa kedua sudut bibirnya terangkat, agar terlihat ramah di depan kliennya. Tak lama, jabatan tangan itu terlepas. Arfian segera duduk seraya memegangi mulutnya. Wajah pria itu terlihat merah. Dia merasa tak enak dengan perutnya. Jadi, kerjasama yang saya ajukan kemarin, apa Anda menerimanya? Keuntungan yang Anda mau berapa? Bicara saja, saya akan memenuhinya. Ujar kliennya itu setelah duduk di hadapan Arfian. Arfian tak kunjung menjawab. Dia berusaha untuk menahan sesuatu yang akan keluar dari tenggorokannya. Wajah Arfian berubah pucat, Reza pun menyadarinya. Reza, bisa kamu pasangkan rambut untuknya dulu? Pertanyaan Arfian membuat Reza melongo seketika. Tuan, pelankan suara Anda. Klien bisa mendengar kita, bisik Reza. Tuan, apa ada masalah? Tanya kembali klien Arfian itu. Reza dan Arfian menoleh. Keduanya kembali memandang klien mereka dengan sebuah senyuman yang terkesan terpaksa. Arfian. Tubuhnya sudah panas dingin. Matanya pun mencoba untuk menatap ke arah lain. Namun, entah mengapa rasanya sangat sulit. Tuan, bisik Reza. Reza aku, hawek. Tuan, begitu ceritanya, makanya, jangan bangunkan dia. Maaf dok, tapi, takutnya bos saya muntah lagi. Terang Reza setelah menyelesaikan ceritanya. Bersambung.